Selamat pagi, ini video 558 ya. Perkembangan terakhir itu, Prabowo pada wawancara dengan Bloomberg mengatakan bahwa dia melihat tidak ada rasionalitas pada serbuan Amerika dan Israel ke Iran ini. Jadi dia itu mengeluh bahwa dia diberitahu oleh Duta Besar Iran bahwa Iran itu merasa 2 kali ditipu. Ya, dia harus berunding. Di tengah perundingan itu ternyata Presiden Ayatollah Khamenei itu dibom. Bukan sekali, 2 kali itu ayahnya Ali Khamenei itu dan Khamenei anaknya itu mati dua-duanya, 2 kali dibom. Yang ketiga ini adiknya itu dalam kondisi buntung dan lagi berobat di Rusia. Kembali kepada Prabowo yang mengatakan bahwa tidak ada rasionalitas pada serbuan Amerika Israel ke Iran. Ya, ini menunjukkan bahwa memang Prabowo itu limbo ya. Limbo itu gamang, galau gitu loh. Perasaannya itu galau, hatinya itu gentar gitu loh. Penjelasannya itu begini ya. Semoga Prabowo ini bisa dapat hidayah ya. Gini, tak jelasin gambaran umumnya itu. Republik Indonesia itu pada waktu 45 sampai 49 itu dibiarkan perang oleh Amerika. Dan tahun 49 itu Indonesia tidak menang perang. Ya, Indonesia masih digempur oleh agresi Belanda. Dan Indonesia itu mau berunding, artinya mau mencari jalan damai. Apa jalan damainya adalah bahwa Soekarno itu diberitahu adanya harta dari Hindia Belanda yang dibawa oleh Douglas MacArthur. Nah, kira-kira bunganya itu 3.000 triliun per tahun. Kalau itu uang sekarang ya, kalau uang dulu saya nggak tahu. Itu dulu kan dalam bentuk berapa ya rupiah. Nah, itu ditawarkan kepada Prabowo, kalau kamu mau, kamu dapat bunganya. Nah, kemudian oleh Soekarno itu diterima dan akhirnya sistem presiden di Indonesia itu nggak pernah pakai pemilu. 45 sampai 49 itu terjadi perang agresi Belanda, nggak keburu pemilu. Tahun 49 itu sampai 59 itu juga nggak jelas. Indonesia nggak bisa membuat pemerintahan. Perdana Menteri itu ganti 10 kali. Oleh karena itu tahun 59 itu Soekarno membuat dekret. Akhirnya Presiden Republik Indonesia itu diangkatlah Soekarno melalui dekret 59. Nah, tahun 65 itu Soekarno mundur dan kemudian ditunjuklah PLT Presiden itu Soeharto. Itu nggak lewat pemilu. Itu lewat penunjukan mandataris. Disebut penunjukan mandataris. Artinya apa? Tongkat suksesi di Indonesia itu tidak pernah lewat pemilu langsung, tetapi lewat penunjukan MPR. Ya, Soeharto itu menjadi presiden itu tahun 67, tapi baru menjadi mandataris itu tahun 71. Setelah tahun 71 barulah Presiden Soeharto itu membuat surat-surat tanah. Nah, sekarang kemudian Presiden Republik Indonesia itu kan Soeharto mengundurkan diri, diganti dengan Habibie. Habibie itu ditolak oleh MPR. Dan kemudian Presiden Republik Indonesia itu udah benar dipilih oleh MPR, yaitu Gus Dur. Tapi rupanya reformasi ini bulet ya, karena apa? Megawati nggak rela, sehingga penunjukan MPR ini menjadi pemilu langsung. Karena pemilu langsung, maka tidak ada mandataris MPR. Karena tidak ada mandataris MPR, sejak tahun 2000, Indonesia tidak bisa bikin surat tanah. Yang bisa bikin surat tanah itu adalah mandataris MPR. Terakhir Gus Dur. Oleh karena itu, Hotel Sultan itu sertifikatnya juga mati. Dan itu dikembalikan kepada Gelora Bung Karno. Pantai Indah Kapuk itu 1.600 hektar itu dirampas oleh negara karena apa? HGO-nya mati.
HGU di Pantai Indah Kapuk itu ada 1.600, itu nilainya 300 triliun, dirampas oleh negara. Nah, kembali lagi kenapa Prabowo itu mengeluhkan, menyesal dia atas penyerbuan Amerika dan Israel ke Iran, itu begini. Prabowo itu naik, ya, Amerika itu mengajukan usulan untuk menggunakan dana Soeharto yang tahun 2000 itu untuk dipakai untuk men-bail out utang Amerika. Nah, utang Amerika itu besarnya tuh gede banget lah, 38 triliun dolar atau setara dengan 500.000 triliun. Nah, itu tiap tahun itu harus dicicil. Nah, cicilannya itu diambil dari duitnya Soeharto yang tahun 2000. Nah, Amerika itu kan kalau dia punya usulan itu dia nggak ngomong terus terang, ya kan? Amerika itu gayanya kayak Black Widow. Jadi kamu itu disedot dulu sambil dikawin, kamu disedot dulu otaknya. Black Widow itu pacaran, ya, spider. Dia pacaran sama laki. Laki itu dimakan pada waktu kawin. Itu gayanya Amerika. Oleh karena itu, sambil Amerika itu nyedot duitnya Soeharto yang 5.000 triliun, itu saham-saham BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri itu anjlok, ditinggal sama MSCI, ditinggal oleh Amerika. Nah, Prabowo itu mau dikasih bunganya utang Amerika itu dalam bentuk 50 Boeing. Prabowo mungkir, sekarang ngomong menyesal dan menganggap bahwa serbuan Amerika ke Israel, Amerika dan Israel itu sebagai yang tidak rasional. Lagi mana itu? Lagi mau dikirim gandum, Boeing mau dikirim. Prabowo balik lagi, mungkir lagi. Ya kalau gini caranya, saham BCA ya turun lagi. Sekarang penurunan saham BCA itu 30% dalam setahun. Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri. Kalau Prabowo limbo, ragu, gamang, mau diar kita. Nah, kembali lagi, kenapa sih Prabowo itu kok nggak ngerti, ya, nggak habis pikir kenapa kok Amerika itu nyerbu Iran. Itu gini ceritanya, ya. Bulan Juni tahun 2025 itu Amerika itu sudah nyedot duitnya Soeharto itu 2.500 triliun. Langsung dia kirim bom ke Iran. Bulan Desember dia nyedot lagi duitnya Soeharto 2.500 triliun. Itu langsung dia berpikir, Amerika berpikir bahwa sistem Bretton Woods 2, ini buku saya yang terbaru, sistem Bretton Woods 2 itu mulai berlaku. Artinya apa? Artinya Amerika akan menalangi utang seluruh dunia. Dan dia menawarkan kepada Eropa supaya nambah utang ke Amerika. Nah, Eropa ini orangnya kebanyakan, ya kan? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, sedangkan Amerika itu, kalau Eropa nggak setuju di bailout, sedangkan Rusia sudah mengajukan pinjaman 3 triliun ke Amerika. Ukraine juga sudah mengajukan pinjaman. Apa kata orang kalau seandainya Rusia diutangin, sedangkan UK, Spanyol, Prancis, Italia itu gigi jari. Oleh karena itu, untuk mempercepat, dia bilang udah gini aja lah, dia serbu Iran supaya terjadi chaos, dan seharusnya Eropa itu tunduk pada Amerika. Artinya udah mulai ngutang, bailout ke Amerika. Itu tujuannya perang Iran, ya.